Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hamdan Habibi dengan NPM 18312175 dari Universitas Teknokrat Indonesia dengan program studi S1 Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan review bab 6 tentang NLP, pemrosesan bahasa alami. Pada bab 6 kali ini adalah Exploring Sentence, Document, and Character Level Embedding, yang mana sebuah kalimat pada dasarnya dapat diperlakukan sebagai sebuah paragraf dan sematan atau embed untuk setiap kalimat juga dapat diperoleh dengan menggunakan doc-to-fetch. Kita akan membahas secara singkat teknik seperti send-to-fetch dan difokuskan untuk mendapatkan embedding untuk kalimat berdasarkan n-gram. Sebelum send-to-fetch, kita akan membahas fast text secara ekstensif, yang merupakan teknik untuk membangun representasi kata menggunakan n-gram, sebuah pengenalan terhadap Universal Sentence Encoder USA yang akan diberikan pada bab ini. Yang pertama ada venturing into doc-to-fetch. Seperti yang kita lihat pada bab 5, embed kata dan pengukuran jarak untuk teks word-to-vec membantu dalam mengambil penyematan atau embed semantik untuk merepresentasi tingkat kata. Namun sebagian besar tugas NLP yang kita tangani adalah kombinasi kata-kata atau pada dasarnya adalah apa yang kita sebut sebagai paragraf. Building a doc-to-vec model. Di sini kita menggunakan sebuah library, yang mana library-nya ngambil dari Gensim, TextUtil, dan model doc-to-vec, yang mana hasil dari common text dijalankan adalah sebagai berikut. Tadi human interface computer dan sebagainya. Setelah itu kita masukkan ke dalam dokumen dengan tengget dokumen doc.i for i unit common text, yang mana menghasilkan ketika dokumen di print menghasilkan sebuah tengget dokumen yang berisi kalimat-kalimat seperti ini. Di sini kita telah menggunakan iterator sederhana untuk bertindak sebagai tag untuk dokumen. Hal ini dapat diperluas ke daftar topik dan seterusnya. Juga diperhatikan bahwa doc-to-vec mengharapkan daftar token sebagai masukan untuk setiap dokumen. Jadi dari sini ada setiap baris dari sebuah array memiliki tag, yang mana tag ini berisi angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya, di sini kita mengimport model doc-to-vec. Dokumen diambil dari dokumen di atas dengan vektor size 5, min count-nya 1, dan works-nya 4. Kita mentraining model dan kita mendapatkan size vektornya 5. Dan selanjutnya, setelah kita print dari vektor yang telah dipermodelkan, mendapatkan sebuah array dengan panjang 5, 0, 1, 2, 3, 4. Seperti ini. Selanjutnya ada the DM contact parameter. Parameter DM contact
digunakan dalam pemetaan PVDM. Nilainya ketika diset ke 1 menunjukkan kepada algoritme bahwa vektor konteks harus digabungkan ketika mencoba memprediksi kata target. Hal ini tentu saja akan menghasilkan model yang lebih besar karena beberapa penyematan kata akan digabungkan atau beberapa embed digabungkan. Contoh kodenya seperti itu: model dengan model doc2vec berisi dokumen dengan size-nya 50 dengan jumlah minimumnya 2 dan ECOPS-nya 40. Dan selanjutnya exploring fast text. Kita telah membahas dan membangun model berdasarkan pendekatan word to vec pada bab 5. Embed kata dan pengukuran jarak untuk teks, di mana setiap kata dan konstan kosakata memiliki representasi vektor. Word to vec sangat bergantung pada kosakata yang telah dilatih untuk dipresentasikan. Kata-kata yang muncul selama waktu intervensi, jika tidak ada dalam kosakata, akan dipetakan ke representasi token yang mungkin tidak diketahui. Mungkin ada banyak kata yang tidak terlihat di sini. Building a fast model. Kita menggunakan model dan mengimport fast text. Mengimport utility yang ada di common text. Mengimport common text yang ada di utility. Di ini adalah potongan kode di mana kita membangun fast text dengan vektor size 5, window 3, min count-nya 1. Terus itu kita build dan kita train. Menghasilkan seperti ini: 3,36 dan 290. Setelah itu kita memprint model human, mendapatkan seperti ini. Sini terdapat 5, 0, 1, 2, 3, 4 sesuai dengan vector size yang di atas tadi. Yang mana dari model kita membuat similar positif komputer dan interface, dan negatifnya human akan menghasilkan seperti di bawah ini. User System Response Survey di time minor EF graph. Karena representasi kata dalam fast text dibangun menggunakan karakter n-gram, min n, dan max n, hal ini membantu kita dengan mengatur panjang minimum dan maksimum karakter n-gram, sehingga kita dapat membangun representasi pada blok kode berikut. Kami telah menggunakan rentang 1 n-gram hingga 5 n-gram untuk membangun model fast text kita tadi. Ini adalah potongan kode yang mirip dengan potongan kode di atas tadi. Sekarang kita akan mencoba membangun representasi dari kata yang tidak ada dalam kosakata kita. Mari kita coba mengambil vektor untuk kata karet atau rubber. Kita memanggil model di atas tadi dengan menggunakan kata rubber dan menghasilkan array seperti ini. Setelah itu kita membuat model positif dengan komputer human dan negatifnya adalah rubber. Now we will try and extend our model. So what is in concept, new sentence, and vocabulary? This can be done using the follow code snippet. Yang mana sekarang kita telah mencoba mengextend sebuah model dari sebuah kalimat. Perhatikan potongan kode di bawah ini. Kita mensenten untuk menambahkan kata kalimat vocabulary I am learning natural language processing, dan array kedua yang berisi juga natural language processing is cool.
yang mana setelah kita build dan kita train dan kita print hasil panjangnya menghasilkan seperti ini, 43 dan 290. Selanjutnya ada building spelling corrector or word suggestion. Model using text fast. Modulnya menggunakan fast text. Mari kita coba membuat model fast text berdasarkan beberapa komentar yang dapat diperoleh dari klasifikasi komentar toxic dari Kaggle. Data ini diperoleh dari Kaggle. Kita telah mengambil kolom komentar dari datasheet dan membangun model fast text di atasnya. Kita juga akan memberikan beberapa ejaan pada yang salah pada model yang dibangun dan melihat beberapa baik model dalam hal mengkoreksinya. Kode yang sama dapat diperluas ke pernyataan masalah yang disebut di bagian sebelumnya. Kita akan menggunakan implementasi GenSim dari FastText untuk metode training kali ini. Mari kita mulai. Di sini adalah potongan kode untuk membangun word suggestion correction. Selanjutnya kesimpulannya pada bab ini kita mulai dengan memperluas diskusi kita tentang word to fact, menerapkan proses pemikiran yang sama untuk membangun penyisipan tingkat dokumen, dan membahas algoritma doc to fact secara ekstensif. Kita melanjutkan dengan membangun representasi kata menggunakan karakter n-gram dari kata-kata itu sendiri, sebuah teknik yang disebut sebagai fast text. Model fast text membantu kita menangkap informasi morfologi dari representasi subkata. Fast text juga fleksibel karena dapat memberikan embedding untuk kata-kata di luar kosakata karena embedding adalah hasil dari representasi subkata. Setelah itu, kita membahas secara singkat tentang Tend to Fact yang menggabungkan pendekatan Zibo dan fast text untuk membangun representasi tingkat kalimat. Terakhir, kita memperkenalkan Universal Sentence Encoder yang juga dapat digunakan untuk mengambil sematan atau embed tingkat kalimat dan didasarkan pada arsitektur pembelajaran yang mendalam dan kompleks, yang semuanya akan kita baca di bab-bab selanjutnya. Demikian review singkat tentang buku NLP atau Neural Language Processing pada bab 6 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Hamdan Habibi undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.